Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang berbahagia dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi banyak sekali nikmat dari Allah. Salah satunya adalah kita bisa berjumpa walaupun melalui virtual. Perjumpaan kali ini kami akan menyampaikan materi pelajaran kelas 9 tentang Al-Quran, khususnya tentang bacaan qalqalah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya juga mendoakan kepada anak-anakku semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, sukses dalam lindungan Allah, dan juga kelak nanti menjadi orang-orang yang kaya raya yang solih dan solehah, sehingga bisa bermanfaat untuk diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Untuk materi qalqalah, kami akan menyampaikan yang pertama adalah tentang pengertian. Pengertian qalqalah menurut bahasa adalah memantul atau membalik. Kemudian menurut istilah adalah bacaan lafal dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Yang kedua atau bagian B, kita akan menjelaskan tentang huruf qalqalah. Ada berapa jumlah huruf qalqalah? Nah, ini di layar sudah kita tampilkan. Jumlah huruf qalqalah ada 5. 5 itu apa saja? Berikutnya, yaitu terdiri dari ba, jim, dal, dan qa. Nah, dari 5 huruf qalqalah ini bisa dimasukkan atau dikelompokkan dalam akronim, sehingga terbaca menjadi baju di toko. Tujuannya biar kita mudah untuk mengingat apa saja 5 huruf qalqalah tersebut. Nah, sekarang kita sudah bisa dengan mudah untuk mengingat huruf-huruf qalqalah dengan menyebut akronim baju di toko. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat satu-satu apa saja huruf qalqalah yang 5 itu. Yang pertama huruf ba, ya, dari tebal membacanya ba. Yang kedua huruf jim. Kemudian yang ketiga huruf dal. Yang keempat kita tampilkan huruf do. Nah, yang terakhir atau yang kelima kita tampilkan huruf qa. Nah, baik, kita teruskan pada slide berikutnya, bagian C, yaitu pembagian qalqalah. Pembagian qalqalah yang pertama adalah qalqalah sughra. Tulisannya sugra, tapi membacanya sughra, pakai ghin. Nah, ini tulisan Arabnya saya tampilkan, qalqalah sughra. Apa itu qalqalah sughra?
Nah, kita lihat sudah kami tampilkan bacaannya atau pengertiannya, yaitu bacaan lafal dalam Al-Quran karena ada huruf qalqalah sukun. Jadi yang 5 huruf qalqalah tadi itu ditemui dalam bacaan Al-Quran berada pada posisi sukun, maka dikatakan qalqalah sughra. Apa contohnya? Yang pertama adalah inna batsha. Jadi yang menjadi qalqalah itu huruf do yang disukun, bacanya batsha gitu. Inna batsha gitu, ada memantul. Yang kedua huwa yubti'u, yaitu huruf ba yang disukun, membacanya memantul. Saya ulangi, huwa yubti'u. Ya, bisa ya? Silakan sambil ditirukan di dalam batin atau diucapkan langsung melalui lisan juga bisa. Huwa yubti'u. Nah, yang ketiga, contoh qalqalah sughra adalah dalam huruf jim yang disukun. Maka cara membacanya menjadi memantul. Innahu ala raj'ihi. Begitu. Saya ulangi. Innahu ala raj'ihi. Ya. Biar mantap sekali lagi ya. Innahu ala raj'ihi. Baik, di slide berikutnya masih pembagian qalqalah bagian C. Yang pertama atau yang kedua yaitu qalqalah kubro. Tulisannya kubra tapi membacanya kubro. Nah, ini huruf Arabnya saya tampilkan, qalqalah kubro pakai kaf. Nah, apa itu qalqalah kubro? Yaitu bacaan atau lafal dalam Al-Quran karena ada huruf qalqalah waqaf. Nah, kita pernah belajar waqaf di kelas 7. Maka waqaf artinya itu berhenti. Jadi kalau ada huruf qalqalah kok posisinya berhenti, baik berhenti di sementara maupun di akhir ayat, itu namanya qalqalah kubro. Kita lihat contohnya. Yang pertama pada huruf jim itu yang ada tanda panah merah itu huruf jim pada posisi terakhir, posisi berhenti atau posisi waqaf. Maka membacanya menjadi qalqalah kubro, memantulnya itu tebal. Nah, misalnya contohnya saya bacakan lin nasi wal hajj, itu ya, jadi tebal. Saya baca lagi lin nasi wal hajj, itu biar 3 kali. Sekali lagi saya baca lin nasi wal hajj, itu. Yang kedua pada huruf qaf, memang posisinya di tengah, tapi karena ada tanda waqaf, tanda berhenti, yaitu qaf lam, itu tanda berhenti, sebaiknya berhenti, maka di huruf qafnya itu al-haqqi menjadi, karena waqaf menjadi sukun, tapi posisinya atau sebutannya qalqalahnya menjadi qalqalah kubro. Cara membacanya an-nabiyina bi ghairil haqq dzalika bima, gitu. An-nabiyina bi ghairil haqq dzalika bima. Jadi al-haqq itu. Sekali lagi, an-nabiyina bi ghairil haqq dzalika bima.
Itu contoh yang kedua. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Dalam huruf ba itu pada ayat terakhir kebetulan, dan waqaf biasanya kalau ayat di akhir ayat. Cara membacanya tabbat yada abi lahabi wa tab, begitu. Saya ulangi, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sekali lagi biar mantap, jelas, dan genep 3 kali karena Allah suka dengan yang ganjil. Tabbat yada abi lahabi wa tab, gitu. Baik, kita teruskan. Alhamdulillah, ternyata sudah selesai. Kesimpulannya, qalqalah itu membalik atau memantul. Hurufnya ada 5, yaitu huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, kemudian pembagiannya ada 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Demikian pelajaran tentang qalqalah untuk materi Al-Quran kelas 9 pertemuan yang ketiga atau yang kesekian kalinya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat belajar dan semoga berhasil, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.